Pak Fikri atas waktunya buat saya. Baik, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini atas waktunya mau menghadiri acara kami bertiga, yaitu saya Ibu Kartika, lalu Pak Fikri dan Pak Fikri. Kami bertiga di sini akan memaparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pamudilan. Sebelum saya mulai, Ibu Bapak, karena saya sangat cinta dengan SMA Negeri 1 Pamudilan, saya menciptakan sebuah pantun. Pantunnya untuk SMA Negeri 1 Pamudilan. Jalan-jalan ke desa Pamudilan. Jangan lupa membeli bakwan. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pamudilan. Generasi emas menuju masa depan. Berdasarkan pantun saya, SMA Pamudilan ini mempunyai visi ingin membentuk generasi emas yang menuju masa depan. Generasi seperti apa? Makanya generasi yang dari awal di sekolahnya itu dididik atau dibiasakan dengan budaya positif. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu di antara Anda semua, kira-kira apa itu kata budaya? Boleh? Siapa yang Bu Mihan? Menurut saya budaya itu sesuatu atau kegiatan yang dilakukan dengan sering, ya, atau kebiasaan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, kebiasaan yang sering dilakukan. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Mangga. Budaya itu suatu kebiasaan seperti yang dikatakan Bu Hani yang dilakukan berulang-ulang, dan yang menciptakan itu sendiri adalah kita, masyarakatnya. Ya, terima kasih Bu Melisa, benar sekali. Tadi yang disampaikan oleh Bu Melisa dan Bu Mihan, saya ambil sedikit ya gambaran dari yang disampaikan oleh Bu Mihan dan Bu Melisa, yaitu kebiasaan yang sudah diterangkan berisi dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan tersebut yang disepakati oleh siapa saja, oleh semua warga sekolah. Salah satunya kalau di SMA Pamudilan disepakati oleh seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Pamudilan, kepala sekolah, para waka, guru-guru, dan semua siswa. Itu yang dikatakan budaya positif. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum mengawali tadi tentang budaya positif, kita sedikit breaking news ya, untuk menyegarkan otak-otak kita yang tadi habis ngajar, mungkin masih pusing memikirkan muridnya yang buat setiap hari ya, agar kita refresh sedikit yuk Ibu. Ini ada sedikit permainan ya, namanya tebak gambar. Ini walaupun permainan anak SD, tapi cukup menghibur. Mangga Pak Fikri. Ya. Berawal dari yang sederhana dulu, yaitu ada apa itu yang warna hijau? Pete sama sandal. Kira-kira kalau digabungkan jadi apa? Sandal. Oh ya, betul sekali Bu Melisa. Terima kasih, ternyata Bu Melisa ini sangat handal dalam menebak. Cepat sekali. Terus gambar yang kedua, kira-kira ini apa? Oh iya, betul. Ayo, silakan tebak. Wayang kulit. Oh iya betul, oke. Ternyata ini dari Melisa ini sangat cepat sekali ya membangnya. Gambar yang terakhir apa itu? Serangga. Oh betul. Apanya? Serangga. Betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu, hebat. Semuanya hebat ya. Langsung bisa menebak
Yang pertama saya kasih contoh ya, biar kita. Yang pertama itu saling menghormati. Artinya, oke, saling menghormati artinya ketika ada yang berbicara, mohon satu orang yang berbicara, yang lainnya mohon mendengarkan. Apalagi kesepakatan yang kita buat di forum ini Bapak Ibu, selain itu yang harus ada di forum ini kesepakatannya selain saling menghormati apa lagi? Dengan mengutarakan pendapat, mengajukan hak. Iya, betul. Ketika ingin berpendapat diwajibkan atau diharuskan. Diharapkan. Iya, ketika ingin mengungkapkan pendapat diharapkan mengacungkan tangan. Begitu Ibu Nur. Iya. Iya. Cara mengacungkan tangan ketika ingin berpendapat. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi? Musyawarah mufakat. Oke, musyawarah mufakat. Ya. Musyawarah mufakat. Ada lagi Ibu Bapak? Ya, datang ke acara ini, ya betul. Datang ke acara tepat waktu, ya. Kira-kira ada lagi? Jika ada keperluan izin Betul. Meminta izin ketika ada keperluan. musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Terus yang kelima, meminta izin ketika ada keperluan. Ada lagi apa sudah cukup? Ya, yang ketiga. Oke, menjaga kesopanan. Ada lagi apa sudah cukup? Menggunakan bahasa formal. Ya, betul, menggunakan bahasa yang formal. Menjaga kesopanan. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang formal. Ya, baik Bapak Ibu, ini kesepakatan di forum ini ya. Yang pertama, yang tadi kita sudah sepakati semua ya. Yang pertama adalah saling menghormati. Yang kedua, mengacungkan tangan ketika ingin berpendapat, datang tepat waktu, musyawarah mufakat, meminta izin saat meninggalkan ruangan, menjaga kesopanan, dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang formal. Ya, kesepakatan ini kita buat, kita sepakati dengan Satu lagi harus ya, boleh. satu lagi kalau menurut saya ya. Boleh. Bertanya sesuai dengan konteks materi. Oke, baik. Boleh Pak Vivi satu lagi, yang ke-8. Bertanya sesuai konteks materi. Dan terakhir, bertanya sesuai konteks materi yang dipaparkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sepakati kesepakatan forum ini dengan cara bertepuk tangan 2 kali. Oke, terima kasih. Tangannya kayaknya masih lemes ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya boleh Pak Vicky? Iya. Belum? Ya, Bapak Ibu perkenalkan, saya Ibu Ika Artika, calon ibu penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Pamulang, Kabupaten Cirebon. Itu foto saya. Fotonya kayaknya nggak sesuai.
Oke, Pak, next punten. Ya, aksi nyata budaya diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pabedulan. Pak, next. Ya, perubahan paradigma belajar. Ya, ini ya. Sebelum kita memulai ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menurut beliau tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Artinya di sini Bapak Ibu, tujuan dalam kita mendidik anak-anak itu hanya sebagai menuntun. Menuntun itu artinya apa? Mengarahkan agar bakat dan minat anak itu diketemukan oleh anak tersebut lewat siapa? Lewat kita sebagai guru. Lalu filosofi dari Hajar ini ibaratnya filosofinya dari digambarkan sebagai petani. Petani itu sebagai guru. Ya, lalu sekolah itu adalah sebagai tanah. Sedangkan bibitnya itu adalah seorang siswa. Itu filosofinya diibaratkan. Jadi petani itu adalah guru itu sebagai petani. Jadi sekolah sebagai sawahnya. Jika kita ingin menciptakan dari bibit jagung, jangan berharap untuk menjadi padi. Ya, kalau jagung pasti jadinya jagung. Cuma jagungnya apakah yang berkualitas, apakah yang memberi air, ya kan, membuat tanahnya supaya bagus. Itu adalah tugas seorang petani dan itu adalah tugas kita Bapak Ibu sebagai guru. Kita itu harus apa? Harus mampu membuat siswa itu menemukan kodratnya, kemampuannya, bakatnya, agar apa? Agar dia itu menjadi makhluk yang sukses di bidangnya sendiri maupun di masyarakat. Itu adalah tujuan yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu seorang guru yang baik, yang tadi petani yang baik ya, harus apa sih? Memiliki kemampuan apa saja? Yang pertama itu harus mengetahui apa itu konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, disiplin positif yang pertama dulu yang harus dimiliki guru itu semua harus paham apa itu makna kata disiplin positif. Bapak Ibu saya ingin bertanya, ketika Ibu dan Bapak mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak Ibu Bapak? Disiplin itu apa? Disiplin itu mentaati aturan atau mentaati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ya, disiplin itu disiplin itu adalah mentaati aturan atau ya, kesepakatan yang dibuat bersama. Tadi Vika sama. Ada yang lain? Disiplin itu apa? Selain mentaati aturan. Kalau mentaati aturan yang dibuat secara bersama, iya benar. Tetapi nanti akan berujungnya kemana jika tidak mentaati aturan sesuai kesepakatan, akan munculnya adanya hukuman bagi yang tidak mentaati aturan. Bagaimana itu pengertian dari disiplin? Lalu disiplin seperti apa? Yang bersifat positif. Disiplin yang bersifat positif itu disiplin yang muncul itu karena apa? Karena nilai-nilai yang diyakini oleh setiap orang, bukan karenanya ada hukuman, bukan karena ada penghargaan, tapi karena ada di dalam dirinya saya meyakini saya itu harus apa? Saya itu harus datang tepat waktu. Dia yakin bukan karena ingin dapat penghargaan guru terbaik, bukan karena ingin
oleh siswanya, tidak. Tapi karena apa? Saya meyakini, ya betul, tanggung jawab. Saya meyakini bahwa itu adalah keyakinan dalam diri saya. Saya harus berangkat tepat waktu, saya tidak butuh pengajar, karena itu ada di dalam diri saya adalah betul tanggung jawab saya sebagai diri saya sendiri dan sebagai seorang guru. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana disiplin positif yang terjadi kepada siswa? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kita suka ya, termasuk saya sendiri masih di kelas itu suka menghukum siswa ya. Karena dulu saya beranggapan bahwa dengan menghukum siswa itu akan menciptakan disiplin, membuat orang menjadi disiplin. Tapi ternyata ketika saya menghukum, semakin hari siswa tersebut semakin di luar nalar, malah terus memberontak. Ternyata saya selama itu ada yang salah di dalam menerapkan disiplin. Jadi disiplin yang harus tumbuhkan itu bukan yang penuh dengan hukuman, tapi memberikan nilai-nilai kesadaran kepada siswa. Kalau kamu datang tepat waktu, kalau kamu memakai seragam sesuai aturan, itu karena apa? Yang pertama, karena kamu sadar bahwa itu tanggung jawab kamu sebagai siswa, dan kamu tidak butuh dihukum atau dikasih penghargaan, tapi tanggung jawab diri kamu sendiri. Kalau kamu menaati aturan, berarti kamu menjadi pribadi manusia yang sangat hebat. Itu harus ditanamkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu disiplin positif lebih ke arah apa yang ditampilkan? Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi manusia itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Ketika dia mampu mengontrol dirinya sendiri, berarti dia sudah mendisiplinkan dirinya sendiri. Contohnya Bapak Ibu, kita dalam hal makanan, ya, itu kita bisa dilihat, kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Jatah saya hanya satu, ternyata makanannya banyak. Tapi ini untuk kebersamaan, kita kontrol diri sendiri. Kan gak ada yang tahu, kalau ngambil banyak juga bisa. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah cara mengontrol dia. Oh tidak, saya tetap ngambil satu, karena saya sadar disiplin diri saya sendiri bahwa semua itu punya hak orang lain. Saya itu hanya dapat jatah satu. Misalnya seperti itu adalah disiplin diri sendiri dulu. Yang dilatih adalah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita yang menciptakan disiplin kepada anak, mungkin diri kita sendiri yang harus dirubah untuk mengontrol diri sendiri. Lalu disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadarkan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Contohnya ada gambar di sebelah itu, ada siswa sedang bersama-sama dengan gurunya. Kira-kira di sini, ini kan siswa menyadari itu. Kalau ketemu kita di jalan, itu guru saya sadar. Beliau itu guru saya, walaupun saya tidak pernah diajar oleh beliau, tapi posisinya beliau adalah guru saya, orang tua saya. Berarti saya harus apa? Harus memberi hormat. Itu adalah bentuk apa? Kesadaran ini, ada motivasi di dalam dirinya untuk menghormati seorang guru. Itu yang disebut dari disiplin diri. Dan disiplin diri ini bisa kita terapkan, ya, kita wujudkan lewat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya yakin di sini sudah hafal semua ya, 5 dimensi ya, atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini disiplinnya seperti apa? Hubungan dia dengan Allah. Salah satunya disiplin dalam beribadah. Lalu mandiri,
Mandiri itu bagaimana disiplin bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Siswa itu kalau ujian, kalau yang masih suka nyontek, berarti disiplin dirinya tidak ada. Ya, ini harus ditumbuhkan oleh kita bahwa menyontek itu bukan sifat yang baik dan itu perlu dikontrol oleh seorang guru. Nilai kamu berapapun kalau memang tidak mampu, lebih baik jujur akan dikasih besar daripada menyontek. Lalu berkebinekaan global, artinya di sini siswa itu harus mampu berdisiplinnya itu tetap mempertahankan budayanya sendiri, tidak ikut-ikutan dengan budaya luar. Contohnya di sini kan rame, siswa itu pada pakai karena suka K-pop, lalu semuanya meniru K-pop, tidak. Tapi harus mempertahankan budayanya sendiri. Lalu bergotong royong, siswa harus bekerja sama. Contohnya kalau di sini sering diterapkan acara kebersihan, itu harus bersama-sama membersihkan lingkungannya. Lalu kreatif, siswa dituntut ya untuk apa? Menciptakan ide-ide yang terbaru, ya kan? Agar apa? Agar dia itu mampu ide-idenya itu diluangkan lewat kreativitas. Contohnya yang kemarin ya, ada lomba fashion show dari barang bekas. Inilah bentuk dari kreativitas ide-ide siswa. Lalu bernalar kritis lah. Yang kemarin kasusnya Bapak Ibu, ada siswa yang mengirim berita hoax, ya kan? Benar tidak? Ya, itu siswanya sangat kreatif ya. Kreatifnya tapi dalam bentuk negatif. Membuat berita hoax seolah-olah yang mengirim itu adalah pihak sekolah. Lalu jika siswa lainnya bernalar kritis, pasti yang pertama itu akan berpikir begini, ini asli nggak ya beritanya? Pasti ada yang bertanya ke Bapak Ibu kan yang sebagai wali kelas ya. Yang bertanya itu berarti anaknya sudah bernalar kritis, tidak percaya dengan berita-berita hoax, tapi dia bernalar, masa sih saya nggak percaya, ya akhirnya mencari kebenarannya. Nah, dari seperti itu adalah bentuk bernalar kritis dari seorang siswa. Ya, Ibu Bapak silakan lihat film dulu di sini. Mangga. It was part of our Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah nonton videonya. Saya ambil film India dari asik ya.
Tapi di sini ada beberapa nilai-nilai positif ya Bapak Ibu. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira tadi di video tersebut ada apa sih Bapak Ibu? Boleh silakan yang mau ini, ada apa sih di video tersebut? Ada nilai apa sih? Boleh dilihat. Ada dua nilai, yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah gotong royong. Ada motivasi dan gotong royong. Selain itu, Bapak Ibu ada nilai apa lagi? Ada nilai kesadaran diri. Ada nilai kesadaran diri. Ya. Ada lagi? Ya, boleh Pak Cahya. Saya senang mendengar suara Pak Cahya karena perbedaan tersebut baik. Menurut saya di film tersebut ada nilai keteladanan. Terima kasih Pak Cahya. Yang pertama tadi pemilihannya ada motivasi dan kerjasama atau gotong royong ya. Lalu ada kesadaran sendiri. Dan lalu Pak Cahya menambahkan ada keteladanan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Tadi video itu yang anak kecil tadi ya, itu menceritakan tentang ada pohon besar. Semua orang tidak peduli. Ya, ada yang mau peduli tapi tiba-tiba hujan, lalu pergi lagi. Baik lagi dari di videonya ya. Lalu apa? Tapi ada sosok anak kecil itu, dia kok dengan hebatnya ya, dengan tenaga kecilnya itu, tangan kecilnya mau berusaha agar pohon itu jangan menghalangi jalan. Berarti apa itu? Ya benar kata Ibu Mihani, ada motivasi. Di dalam diri anak itu ada kesadaran diri, akhirnya munculnya motivasi. Saya akan berjuang sendiri untuk menyingkirkan pohon tersebut. Karena dilihat banyak orang, lalu terbangunlah apa? Keteladanan. Kecil aja mau menyelesaikan masalah yang begitu besar atau besar. Ya, tadi videonya akhirnya menciptakan keteladanan. Yang gede-gedenya merasa malu, akhirnya apa? Ikut membantu sehingga terciptalah gotong royong. Begitu Bapak Ibu, ketika di sebuah sekolah besar punya banyak masalah ya, jika di dalam sekolah tersebut warga sekolahnya tidak ada yang pertama kesadaran diri atau motivasi di dalam dirinya untuk apa? Untuk menghilangkan masalah tersebut, itu tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai tidak akan tercapai kebenaran maupun penyelesaian masalah tersebut. Jadi harus ada beberapa orang yang termotivasi di dalam dirinya untuk menyelesaikan maupun menciptakan agar masalah tersebut segera selesai, sehingga apa? Sehingga muncullah keteladanan dari orang lain. Kalau sudah muncul keteladanan dari orang lain, nanti akan merambat bahkan menular. Itu dari apa? Dari kata motivasi. Ya, baik Pak. Itu dari video tersebut tadi ya, adanya motivasi perilaku manusia. Mohon digeser Pak Peggy. Ya, apa itu motivasi? Dalam kamus bahasa Indonesia, motivasi itu adanya dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi semua manusia itu di dalam dirinya mempunyai motivasi. Tidak ada orang hidupnya nggak punya motivasi, pasti punya semua. Lalu next Pak, motivasi apa saja? Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik, ada dua jenisnya. Intrinsik itu apa? Motivasi sumbernya di dalam diri sendiri. Yang tadi kayak anak kecil tadi itu motivasinya adalah lewat motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Tidak perlu adanya pujian dari orang lain, tapi dalam diri sendiri. Jadi Bapak Ibu ini kalau ada motivasi di dalam dirinya sendiri, saya ingin menciptakan kelas itu menyenangkan. Tidak perlu di video, tidak perlu kasih tahu ke yang lainnya, tapi cuma dalam diri sendiri, cuma pengen buat siswanya senang. Itu adalah berarti luar biasa itu di dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau ekstrinsik ini adalah motivasi yang dari luar. Karena saya kan mau supervisi nih, jadi harus buat ngajarnya menyenangkan. Ternyata setelah supervisi ngajarnya kayak gitu lagi, textbook, cuma anak suruh nulis di depan kelas.
misalnya begitu. Ini berarti motivasinya dari ekstremis cuma dari luar karena adanya supervisi. Tapi yang kita inginkan jadi motivasinya seperti apa Bu? Yang di dalam diri sendiri. Karena sudah ada apa? Saya pengen terbaik untuk siswa saya. Jadi tidak perlu adanya orang lain melihat, tidak perlu adanya penghargaan, tidak perlu dibilang guru terbaik, tidak ini. Ya, misalnya begitu. Ya, baik. Iya. Kalau sepemahaman saya, kalau ekstensi itu sama motivasi, namun datangnya dari luar, tapi motivasi tersebut menghasilkan kebaikan, tapi datangnya dari luar. Saya terinspirasi dari ibu karena ibu itu orangnya soleh, saya mau kayak ibu. Tapi setelah itu saya meniru apapun yang dilakukan ibu yang positifnya. Tapi tetap namanya motivasi yang Iya, betul Ibu, betul. Tadi yang Ibu sampaikan juga sama. Itu termasuknya adalah ekstensi dari luar itu secara positifnya ya, Bu, secara positifnya. Lalu orang itu ketika melakukan sebuah motivasi, biasanya ada, nanti kita masuk yang tadi Ibu bilang ya. Saya ingin menjelaskan tentang unsur ekstensinya dari luar. Luarnya bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Tapi kita masuk lagi ke yang selanjutnya selain yang topik ini. Ya, ini tadi masuk ada yang namanya tadi Bu Wihani yang mengatakan tidak ekstensi tidak hanya yang bersifat negatif ya. Tadi ada yang bersifat positif, itu memang benar Bu. Ada yang bersifat positifnya. Karena apa? Yaitu perilaku manusia itu, motivasi itu terdiri dari tiga unsur itu yang membuat orang itu termotivasi adanya dorongan. Yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini juga bisa jadi misalnya pagi anak itu berangkat pagi, tapi di belakang ada ngapain berangkat pagi. Kalau nggak berangkat pagi aku dihukum, malas kalau dihukum. Nah ini berarti motivasinya adalah karena adanya hukuman. Ya, lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi yang saya sebutkan Ibu Hani itu memang dari luar sama, tapi bersifat adalah negatif. Tapi yang Ibu Hani katakan itu yang dari luar tapi bersifat positif. Ya, artinya apa? Saya mau berangkat pagi karena kata wali kelas saya, kalau saya selalu berangkat pagi pasti akan dikasih reward. Misalnya dikasih sebelah. Siapa di antara anak ibu yang berangkat pagi sampai satu semester ini praktis sebelah misalnya seperti itu. Itu motivasinya dia berangkat pagi karena adanya reward ya, penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi yang Ibu Wihani sebutkan ya. Saya termotivasi dari orang tua misalnya kayak Bunika, kayak karena apa? Kayaknya dengan seperti yang Bunika nanti saya akan menjadi lebih baik. Berarti ada nilai keyakinan yang Ibu Wihani yakini bahwa ketika ingin seperti saya karena apa ada yang saya misalnya seperti itu. Pak selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih sudah selesai penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pak Fauzi Berlianto. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum mulai pelajaran, pagi berdoa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak sudah menjadi teman-teman berdoa. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ya hari ini kan pelajaran dulu. Kita kan sudah lama tidak hadir karena habis liburannya. Sebelum memulainya, alangkah baiknya Ibu ingin bertanya sama kalian karena ada sesuatu yang penting. Ya, yaitu tadi pagi kalian itu berangkat, ada yang terlambat tidak? Ada yang terlambat tidak? Oh, tidak ada ya. Kira-kira seragam dan sepatu kalian itu sudah sesuai aturan tidak?
Oke. Katakanlah kewajiban. Terus apa lagi? Karena apa? Selain kewajiban yang menyuruh kalian untuk berangkat pagi itu siapa? Hah? Ibu? Ibunya disuruh siapa? Suruh siapa? Siapa yang menyuruh kalian berangkat jam 6.45 sampai di sekolah? Siapa yang menyuruh kalian? Siapa? Yaitu sekolah. Itu namanya peraturan di sekolah, atau kata lainnya adalah tata tertib. Selain berangkat pagi jam 5, terusnya pakai seragam harus sesuai dengan jadwal ya. Kira-kira apa lagi sih peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas? Ada yang tahu nggak? Peraturan apa lagi? Ya, peraturan apa yang ada di sekolah maupun kelas? Silakan jawab, acungkan tangannya. Ya, bisa? Ya, betul. Dilarang merokok. Yaitu ada peraturan dilarang merokok. Itu ya. Dan apa lagi selain itu? Ya, supaya kalian barangkali masih malu-malu, ini kasih kertas. Silakan kalian tulis peraturan-peraturan apa yang di kelas maupun di sekolah. Dibagikan kelas umumnya ya kertasnya. Boleh minta tolong? Dibagikan lagi bisa? Terima kasih. Nanti temannya dikasih semua. Maafnya, ya terima kasih ya. Anak-anak, silakan sifat itu kalian tulis peraturan di kelas maupun di sekolah yang kalian ketahui apa saja ya. Silakan ditulis. Ketika sudah ditulis, ditempelkan di sebelah sini ya. Maju, yang sudah maju tempelkan semua aja. Ya, silakan tulis peraturan apa yang kalian ketahui. Mau di kelas atau di sekolah. Ya, tulis. Yang sudah silakan ditempel di sini. Boleh ditempelkan yang sudah. Yang begitu tahu aja boleh sebelah sini dapat ya. Ini yuk. Tempelkan di situ. Ya. Silakan yang lain. Tidak terlalu usah bikinnya terlalu lama ya, bikinnya terlalu pusing. Dibuat santai aja. Apa sih yang kamu ketahui peraturan di sekolah maupun di kelas? Cukup satu aja, jangan banyak. Ya, silakan. Yuk, anak perempuan, ayo, silakan. Satu juga boleh. Ya kalian ketahui aja. Ayo itu paling atas boleh. Sudah semua ditempelkan? Ya, baiklah itu satu persatu ya. Ya di sini ada yang jangan melakukan perundungan atau bullying. Berbicara menggunakan bahasa yang sopan, dilarang merokok. Lalu tidak boleh memakai sepatu putih. Tidak boleh memakai sepatu putih berarti sama dengan memakai seragam harus sesuai jadwal ya pakaian. Lalu wajib tiket keras, dilarang alfa lebih 3 kali. Dilarang memakai sepatu putih sama. Tidak boleh bergelisik saat guru sedang menjelaskan. Mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan, sopan santun, dilarang make up tebal. Kayak anak perempuan nih yang suka make up, kayak Mbak Pungil anak ya. Dilarang bawa barang-barang terlarang, bawa barang-barang terlarang. Contohnya apa ya barang-barang terlarang? Misalnya bawa samurai, bawa pedang ya, itu nggak boleh. Karena barang-barang terlarang atau obat-obatan terlarang. Apa itu? Misalnya bawa komik 1 buku, itu nggak boleh ya. Nanti dibeli semua. Oke, dari peraturan-peraturan ini nanti kita masukkan ya. Setiap peraturan itu harus dibuat kata-katanya itu kata-kata positif. Tidak boleh kata-kata negatif. Contohnya kata dilarang itu adalah kata-kata negatif. Kenapa? Ketika ada kata dilarang harus lakukan. Karena dilarang itu adalah kata-kata negatif. Kita ubah menjadi positif. Anduk kata-kata positif yang disepakati oleh seluruh siswa. Ini kan nanti kita sepakati bareng-bareng ya. Yang pertama itu apa? Saling menghormati. Karena apa? Kalau tidak
menghormati. Nanti kalau mencintai bahasanya beda ya. Pakaian yang sopan dan sesuai aturan. Kalau memakai pakaian sopan termasuk dari sepatu yang sopan dan sesuai aturan. Lalu apa lagi tadi? Dilarang membawa barang-barang terlarang. Apa berartinya? Apa katanya? Gimana? Kira-kira apa? Kan nggak boleh takut dilarang. Berarti apa? Jangan juga nggak boleh. Berarti apa? Bawalah barang yang apa? Sesuai kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan belajar. Ya kan? Kalau pedong sesuai kebutuhan enggak? Cuma apa itu pedong ke kelas? Ya kan? Nanti dilihat, oh bantuin Pak ini Bu. Bang pohon. Ya aku bawa apa itu? Yang buat ngambil mangga. Itu nggak boleh kan? Berarti apa? Bawalah barang sesuai kebutuhan. Barang kebutuhan belajar ya. Kebutuhan belajar mengajar. Apalagi tadi dilarang make up tebal. Kira-kira kata-katanya apa? Apa? Make up apa? Make up sudah ngapain? Make up secara natural. Betul ya? Make up secara natural. Bukan berarti nggak boleh pakai bedak loh. Kalau make up secara natural berarti boleh pakai bedak. Lipstiknya diganti apa? Kalau anak buah itu lip balm. Ya itu berarti make up secara natural. Make up secara natural. Terus tadi apa lagi? Dilarang alpa. Berarti apa? Dilarang alpa. Kata-kata positifnya? Dilarang alpa. Ya betul. Selalu hadir. Selalu hadir apa? Selalu hadir di dalam kelas. Dalam kelas. Terus apa lagi tadi? Merokok, dilarang merokok. Dilarang merokok. Merokoklah pada tempatnya. Enggak dong. Enggak boleh merokok. Ya, berarti apa kalau dilarang merokok? Apa? Mematuhi tata tertib sekolah. Kalau merokok ada lagi dalam tertibnya, ya kan? Dan tertib berarti mematuhi tata tertib sekolah. Atau bertingkah laku sesuai tata tertib, benar tidak? Sesuai kata tertib. Ya, ini adalah peraturan yang kalian buat ya. Ibu masukkan ke dalam kalimat-kalimat positif berupa nilai-nilai kebajikan. Kalau saling menghormati, nilai kebajikannya apa juga? Saling menghormati. Berarti kita ngapain ke orang tersebut? Saling menghormati. Kalau kita menghormati, itu bertanggung jawab tidak? Ya, berarti nilai kebajikan kalau saling menghormatkan, berarti kita bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada orang lain. Lalu memakai pakaian yang sopan dan sesuai aturan termasuk apa? Bertanggung jawab, ya kan? Kesenangan, kepuasan. Kepuasan enggak? Kalau kita memakai pakaian yang sopan dan sesuai aturan. Kepuasan enggak? Kamu senang enggak kalau pakai baju sesuai aturan? Senang tidak? Senang, ya kan? Kira-kira kalau tidak ada hukuman yang harusnya kamu, misalnya kamu kalau nggak pakai baju bebas tidak akan dihukum. Kamu memilih pakai baju bebas atau pakai seragam sekolah saat sekolah. Nah, yang kamu pilih. Pakai seragam sekolah. Kenapa nggak bisa?
Kenapa? Ya, pertama karena rapi. Selain rapi itu berarti nilai keyakinan di dalam diri lah bisa. Walaupun tidak dihukum, walaupun tidak dapat reward, tapi nilai di diri kamu itu sudah yakin bahwa apa? Ketika saya memakai pakaian sesuai aturan, itu rapi. Itu kelihatan anak sekolah. Itu adalah keyakinan ke kelas, keyakinan yang ada di dalam diri kita. Begitupun kalian. Ketika sekolah datang tepat waktu, itu bukan karena kamu takut sama aturan, ya kan? Bukan berarti kalau nanti pihak sekolah tidak ada aturan, udah nggak usah berangkat pagi-pagi, mau kamu siang juga boleh. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah semua kelas kalian itu tidak akan berangkatnya pagi? Nanti ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat dulu, enak nggak lihat ini? Nggak enak. Nah, yang membuat kalian berangkat pagi itu adalah keyakinan di dalam diri kamu bahwa kamu itu harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Salah satunya di dalam hati apa? Karena saya bertanggung jawab dengan diri sendiri. Saya harus berangkat pagi, saya harus pakai seragam sesuai aturan, benar tidak? Saya harus selalu hadir di kelas. Itu karena apa? Keyakinan kamu. Itu adalah nilai-nilai keyakinan. Dan kita buat di sini ada 6 keyakinan di kelas ini. Sepakat? Sepakat tidak? Apa ada usul lain? Yang tadi sudah kalian sampaikan? Ada usul lain? Tidak. Ya. Kalau sudah tidak ada usul lain, berarti kita sepakat ini adalah keyakinan kelas ini di mata pelajaran. Kita ketuk ya, atau kita pakai sepakat itu ketuknya pakai ketuk tangan 2 kali ya. Silakan keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Setuju semua dengan tepuk tangan 2 kali? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya atas waktu dan tempatnya. Nanti kita mulai masuk ke pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uri, guru BK. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Ika Kartika tentang desiminasi budaya positif. Umpan balik saya yang ingin saya berikan adalah saya melihat Bu Ika berhasil mengintegrasikan konsep pemahaman mendalam tentang desiminasi budaya positif di praktek aksi nyata tersebut. Terus yang kedua, terima kasih Bu Ika setelah berbagi ilmu tentang desiminasi budaya positif di sekolah, saya jadi terinspirasi untuk menerapkan dan meningkatkan budaya positif di kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Amalia, guru PAI kelas 11. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Ika tentang desiminasi budaya positif. Saya melihat Bu Ika berhasil mengintegrasikan konsep pemahaman mendalam tentang desiminasi budaya positif di praktik aksi nyata tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.